teman-teman, Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Rina Agustian. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman aku bisa bekerja ke Korea. Karena udah banyak banget yang nanyain, Kak gimana sih prosesnya bisa bekerja ke Korea? Kak gimana sih kok cewek bisa berangkat ke Korea? Kak syaratnya apa aja bisa bekerja ke Korea? Kak ke Korea lewat jalur apa? Dan di video kali ini, aku mau jawabin pertanyaan kalian dan sedikit bercerita. Jadi begini guys, syarat kerja ke Korea itu, laki-laki ataupun perempuan itu bisa semua. Dengan minimalnya, usianya 18 sampai 39 tahun maksimal. Jika lebih dari 39 tahun, 40 tahun ke atas itu tidak bisa proses ke Korea lagi. Dan mempunyai ijazah minimal SMP atau SMA sederajat. Dan yang paling penting, kalian tidak punya penyakit buta warna ataupun cacat atau penyakit yang menular seperti TBC, terus paru-paru, terus ya pokoknya penyakit yang menular, karena nanti pada saat di medical itu tidak bisa bohong. Nanti hasil medikalnya kalau kalian punya penyakit yang menular, kalian tidak bisa proses untuk sending data ke Korea. Jadi itu yang harus diingat, karena aku punya pengalaman guys, teman aku udah lolos semua dan pas medical itu ternyata ada buta warna, jadi stop di situ dan dia nggak bisa proses lagi untuk sending data. Jadi sebelum kalian ikut proses untuk ke Korea, kalian sebaiknya tes buta warna dulu untuk memastikan kalian ada buta warna atau tidak. Seperti itu. Dan yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek di web PM2MI di sini. Itu syarat-syaratnya untuk program G2G itu ada semua. Dan Kak, program G2G itu apa sih? Jadi guys, program G2G itu adalah program government to government atau pemerintah lewat pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea itu bekerja sama untuk mendatangkan pekerja Indonesia untuk bekerja di Korea. Dan yang paling penting itu kalian harus bisa bahasa Korea kan. Karena kan kalian nanti akan bekerja di Korea. Terus gimana Kak biar bisa bahasa Koreanya lancar? Nah, untuk aku sendiri, aku itu ikut lembaga pelatihan bahasa atau LPK kan. Tapi kalian juga kalau yang rajin atau tekun bisa juga belajar Korea secara mandiri. Tapi mungkin lebih baik kalau belajar itu harus ada gurunya ya. Karena kan bisa untuk sharing dan kita bisa tahu lebih banyak lagi tentang Korea atau bahasanya. Kenapa kita harus bisa bahasa Korea? Karena sebelum kita melanjutkan proses selanjutnya pun nanti akan ada ujian. Ujiannya itu yang diadakan kan oleh pemerintah Indonesia dan Korea itu. Ujiannya itu bahasa Korea semua guys, tidak ada bahasa Indonesianya. Dan sekarang ujiannya itu programnya kan lewat CBT komputer. Kalau dulu aku mungkin masih PBT yang masih pakai kertas gitu. Tapi untuk sekarang itu CBT yang di komputer. Kan ada yang listening dan ada yang menjawab soal kan. Yang menulis gitulah. Tapi sekarang kan nggak menulis tapi di komputer gitu. Reading, oh ya aku lupa. Pokoknya ada reading sama listening. Jadi kan kalian harus pintar-pintar bisa membaca, mengenal huruf, dan bisa mendengarkan. Karena ujiannya itu seperti itu. Semuanya bahasa Korea, tidak ada bahasa Indonesia. Dan gak cukup di tahap pertama di ujian itu. Setelah tahap ujian pertama lulus, sekarang itu wajib ada ujian yang kedua yang disebut dengan skill test. Apa itu skill test? Nah guys, skill test itu ada seperti tes ujian keterampilan. Kayak keterampilan, waktu dulu aku nih ya, kayak keterampilan memasang pin-pin atau kekuatan gitulah. Pokoknya keterampilan kita nanti dalam bekerja. Nanti yang mengetes atau menyaksikan ujian skill test itu langsung orang Koreanya guys. Dan yang paling penting nih, ada wawancaranya. Itu langsung sama orang Korea. Memang didampingi sama orang Indonesia, tapi orang Indonesianya itu nggak menerjemahkan, cuma untuk mendampingi orang Koreanya aja. Nanti kita akan diwawancara secara langsung oleh orang Korea. Jadi yang paling penting nanti pas wawancara itu, meskipun kita
belum mahir dalam berbahasa Korea, tapi yang penting mental kita harus benar-benar jangan grogi, biar kita bisa fokus mendengarkan apa yang ditanyain oleh pewawancara. Sebenarnya pertanyaannya itu nggak sulit, tapi kalau kita udah grogi, semuanya ngeblank, kosakata yang kita tahu itu ngeblank. Soalnya nanti pas wawancara itu cuma kayak disuruh nebak ini warna apa, angka berapa, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan basic. Karena kan kita masih di Indonesia, yang penting tahu basicnya bahasa Korea gitu. Dan setelah tes skill yang kedua itu lolos, kita baru lolos ujiannya. Kita tenang. Tapi, ini yang paling penting. Yang tadi aku bilang, kita harus benar-benar fit, nggak ada buta warna, nggak ada penyakit menular. Karena kita harus medical. Karena medical itu benar-benar sekarang nggak bisa dibohongi guys, nggak bisa ditutup-tutupi. Kalau kita punya penyakit dalam paru-paru atau apapun, itu nggak bisa ditutupi sekarang. Karena kalau kita pun bohong, itu bakal ketahuan. Dan kita akan gagal, file prosesnya akan berhenti. Jadi kita harus medical, dan medical itu setelah fit, kita udah lolos semua ujiannya, kita fit, datanya udah kumpul, kita itu baru yang dinamakan sending. Data kita yang udah lengkap di sini, di Indonesia, kita udah lolos, udah medical, udah buat paspor, data kita di sending ke Korea. Setelah itu namanya proses menunggu. Menunggu apa, Kak? Menunggu kontrak kerja kita turun. Menunggu data kita diambil oleh para pengusaha bos-bos di Korea. Itu yang dinamakan SLC. Setelah SLC kita turun, maksudnya kita udah diambil, nanti kita kan bisa lihat SLC kita itu, data itu di webnya. Setelah itu udah selesai, nanti akan ada pemberitahuan prelim. Apa itu prelim? Nah, prelim itu kayak seperti pelatihan kita, pelatihan untuk bekerja ke Korea, tapi ya diadainnya di Indonesia. Dan ada juga proses medical lagi di situ di prelim. Makanya kita harus tetap jaga kesehatan. Prelimnya itu kurang lebih waktu aku itu seminggu. Seminggu itu di sana kita ada olahraga, terus pelatihan, pengurusan berkas-berkas lagi, medical lagi, seperti itu. Dan prelimnya itu sekarang dibagi-bagi. Aku dapatnya dulu di Ciracas, temen aku ada yang dapat di Cirebon, ada yang dapat di Semarang, ada yang dapat di Depok. Jadi sekarang dibagi bermacam-macam. Setelah prelim selesai, kita udah tenang. Kalau prelim selesai, medical, kita tinggal menunggu lagi panggilan dari Korea untuk kita bisa terbang ke Korea. Setelah proses prelim selesai guys, kita pun masih harus menunggu karena belum tentu kita bisa terbang. Karena sebenarnya masih dikirim lagi kan data kita ke sana. Nanti kalau di Korea udah ACC, benar-benar ACC, kita baru bisa terbang, dapat panggilan terbang, seperti itu guys. Jadi memang prosesnya ke Korea itu sangat panjang, beberapa tahap. Tapi ya harus selalu dinikmati dan harus selalu belajar dan berusaha dan berdoa pastinya. Seperti itu prosesnya ke Korea. Sedikitnya aku cerita tentang itu. Dan nyampe ke Korea nih guys, semua kita udah dapat panggilan. Kita dapat panggilan bulan ini. Kita harus benar-benar siapkan semuanya, fisik kita, mental kita, karena ini yang kalian tunggu kan, bisa bekerja di Korea. Jadi benar-benar harus siap mental, fisik, tuh yang paling penting. Karena nanti sampai di Korea, kalian tahu sendiri di Korea itu seperti apa kerjanya, jangan dipikirkan yang enaknya. Itu dia guys, sedikit cerita dari aku. Ini aku rekap lagi ya. Yang pertama itu tentang syaratnya, tadi syarat-syaratnya pengumpulan data-data kita. Terus tentang kita proses pembelajarannya. Terus yang ketiga itu tentang kita ujiannya, kalau udah lolos semua, baru kita sendingkan datanya. Setelah kita sendingkan datanya, kita harus menunggu surat kita diambil oleh bos di Korea. Itu baru kita nanti akan prelim. Setelah prelim, kita nunggu lagi panggilan kita untuk terbang. Nah, sekarang ini sedikit pengalaman nih ya. Ini pengalaman pribadi aku. Aku itu menunggu proses terbang Korea atau proses
data aku bisa diambil sama orang Korea itu 2 tahun guys. 2 tahun, aku pun hampir menyerah. Karena gimana ya, aku lulus ujian itu tahun 2017. Aku baru lolos dan aku dapat panggilannya itu tahun 2019. Gimana guys, lama banget kan? Ya lama banget. Hampir bener-bener bosen. Seperti itulah. Dan hampir benar-benar menyerah karena banyak banget yang bilang kalau wanita itu peluangnya sangat-sangat kecil dan sangat membuat hati pesimis. Tapi yang harus kalian tahu, dari peluang kecil pun itu tetap ada kesempatan. Jangan lupa untuk terus berusaha, belajar, dan berdoa. Karena setiap orang itu keberuntungannya berbeda-beda guys. Jangan pernah disamain, jangan pernah nyamain. Dan seperti pengalaman aku ya guys, di tempat belajar aku, di LPK aku nih ya, ceweknya itu banyak guys. Karena cewek juga kan banyak banget yang minat bekerja di Korea. Karena rata-rata yang nanyain ke aku juga kan cewek-cewek. Di LPK ku itu yang ikut sending, maksudnya ikut sending itu maksudnya kan udah lolos semua terus sendingan datanya. Itu banyak guys. Tapi alhamdulillahnya yang terpanggil cuma aku. Alhamdulillah banget. Itu pun aku hampir pesimis karena nggak ada pun yang dapat panggilan kan. Dari LPK aku tuh udah hampir 2 tahun kan, hampir mau hangus. Tapi alhamdulillah aku dapat panggilan di masa sertifikat aku tuh hampir habis 4 hari lagi. Itu sangat-sangat alhamdulillah menegangkan sekali. Dan sampai sekarang guys, sebenarnya sampai sekarang tuh teman-teman aku yang masih nungguin itu belum bisa berangkat karena ya itu keberuntungan kita nggak pernah tahu. Terus nih ya, yang harus kalian ingat juga, nanti kalau udah dapat panggilan ke Korea harus selalu diingat, harus kuatkan mental fisik kita karena di sini itu sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Beda banget. Aku pun di sini pas pertama datang bener-bener wow. Basicnya juga aku dulu di Indonesia mungkin nggak ada pengalaman bekerja di pabrik. Terus sampai sini juga kan kaget juga karena dulu ekspektasi aku nih ya, pabrik aku di Korea itu pabriknya gede, maksudnya ya kayak pabrik Indonesia gitu itulah, yang pekerjanya itu banyak. Tapi pas aku sampai di Korea, ternyata aku dapatnya yang home industry. Jadi kalian yang kadang mikirnya kan pabriknya gede-gede atau ya yang seperti itulah yang pekerjaan banyak, nggak mesti guys. Di Korea itu sedikit banget yang dapat pabrik gede yang bonafide gitu, karena kebanyakan di Korea itu pabriknya itu home industry yang pegawainya itu ya sedikit lah. Aku aja nih ya, di pabrik aku ini paling pas awal-awal itu 13 orang, sedikit kan, karena home industry seperti itu. Dan pengalamannya itu juga kan udah aku harus adaptasi bahasa dan orangnya, dan orang sini tuh harus bener-bener pali tuh pusing, harus cepet-cepet kan. Kalian tahu kalau orang pertama kali itu kerja itu nggak bisa cepet, jadi bener-bener harus siapkan mental kalau kita tuh harus bener-bener matang di sini, harus bener-bener ya aku harus betah. Ini impian aku, seperti itulah. Pokoknya harus semangat. Ini impian aku, ini untuk cari uang. Jangan pikiran yang lain-lain. Fokus untuk kerja, kumpulin uang, dan untuk bisa bikin usaha di rumah. Terus ada juga nih yang nanyain, Kak, di Korea itu gajinya berapa sih? Nah, untuk gaji, ini tahun 2022 ini basicnya naik lagi. Kalau tahun beda dengan tahun kemarin, sekarang tahun yang terbaru ini ya, terbaru Januari kemarin, basicnya 1.914.000 sekian lah per bulannya. Nah, ini dia guys penjelasan tentang gaji basic di tahun 2022 yaitu sebesar 1.900.000 sekian, dan itu baru basic, belum termasuk lembur dan lain-lain. Kalian yang pengen tahu tentang rinciannya dan bla bla blanya, nanti bisa tonton di video aku berikutnya. Inilah sedikit penjelasan aku tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke aku tentang cara bekerja ke Korea. Nah guys, semoga ini bisa membantu
teman-teman yang pengen berangkat ke Korea. Dan yang masih penasaran bisa tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian tanyakan. Terus jangan lupa untuk selalu nonton video aku yang baru-baru. Nanti semoga bisa membantu lagi untuk informasi selanjutnya. Pokoknya makasih banyak. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya guys di video-video aku biar aku tambah semangat bikin videonya, kasih informasi yang lebih untuk kalian, oke? Pokoknya jangan lupa untuk share juga biar banyak yang nonton lagi. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.